Sebelumnya boleh memperkenalkan diri, Bu? Nama Ibu Musliha, alamatnya Teto. Lalu untuk lokasi usahanya? Lokasi usahanya SMK Negeri 3 Pekalongan. Ya. Untuk jenis usaha apa yang Ibu jalankan sekarang? Usaha kantin sekolah. Untuk karyawannya? Jumlahnya ada 2. Lalu untuk bidang usaha apa yang Ibu jalankan sekarang? Bidang usaha kuliner di kantin sekolah. Ya. Boleh dong ceritain sedikit tentang awal mula Ibu mendirikan usaha ini? Oh iya, Ibu awal mula mendirikan jualan di kantin ini karena punya pikiran kalau di rumah itu kan kita nganggur. Ada baiknya kan ada peluang di kantin untuk berusaha dan berdagang. Lalu ya berjualan lah Ibu di kantin ini sesuai hobi. Sesuai dengan hobi saya yang hobinya memasak dan mereka-reka makanan. Bu, kalau kita lihat dari sisi bisnis, kira-kira apa saja sih kekuatan dari bisnis Ibu? 1, letaknya strategis. 2, menunya bervariasi. 3, target pasar jelas. 4, pelayanannya ramah langsung sama yang punya. Lalu kalau untuk kelemahannya, Bu? Kelemahannya kalau ada anak yang magang, kalau daring, kalau musim hujan seperti ini. Lalu kalau untuk kelemahannya sendiri, Bu? Kelemahannya kita masih menggunakan operasional manual sama tidak terdaftar, tidak ada daftar menunya. Lalu kalau untuk peluangnya sendiri, Bu? Peluangnya kita berkolaborasi dengan acara sekolah. Yang kedua menambah varian menu. Yang ketiga mengikuti tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Zahra sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis usaha kantin sekolah di SMK Negeri 3 Pekalongan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Zahra sebagai moderator. Saya Endang Sawici. Saya Dewan Widaya. Saya Dianis Tulinggia Sari. Untuk nama usahanya sendiri yaitu Kantin Humus. Alamat di Kantin SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Bidang usaha yaitu kuliner dan jumlah karyawannya ada 2. Kemudian ada SWOT dari kantin sekolah, yaitu yang pertama kekuatan, lokasi strategis, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga pelayanannya ramah, yang ketiga banyak varian menu, yang keempat target pasar jelas. Kemudian ada kelemahan, yang pertama tidak ada daftar menu, yang kedua menggunakan sistem operasional manual, yang ketiga jika ada pembelajaran daring dan PKL. Yang ketiga,
ada peluang, yaitu menambah varian baru setiap hari. Yang kedua ada mengikuti tren. Yang ketiga kolaborasi dengan acara sekolah. Terakhir yaitu ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat. Yang kedua perubahan selera konsumen. Yang ketiga kenaikan harga bahan baku. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada penggabungan antara kekuatan dan peluang. Yang pertama ada mengembangkan menu baru yang inovatif. Lalu ada membuat paket hemat untuk acara sekolah. Lalu untuk kelemahan dan peluang, yang pertama ada mengembangkan sistem operasional digital dan membuat daftar menu untuk memudahkan pelanggan. Lalu ada kekuatan dan ancaman, mempertahankan harga meskipun bahan baku naik, meningkatkan kualitas menu untuk menghadapi selera konsumen. Lalu yang terakhir yaitu ada penggabungan antara kelemahan dan ancaman. Yang pertama ada membeli bahan baku secara langsung dari produsen lokal, lalu menyediakan sistem delivery untuk siswa yang sedang belajar daring atau PKL. Untuk struktur organisasi dari kantin sekolah ini yaitu yang pertama ada pemilik usaha yaitu Ibu Musliha, dan di bawahnya ada kitchen dan waiters. Ibu Nur sebagai kitchen dan Naila sebagai waiters. Kemudian ada pembagian pekerjaan dari organisasi. Yang pertama ada owner, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan operasional kantin sekolah, pengambilan keputusan strategis, dan pengelolaan keuangan. Yang kedua ada kitchen, yaitu mengelola dapur, merencanakan menu, dan memastikan kualitas makanan. Yang ketiga yaitu terakhir waiters, bertanggung jawab untuk melayani pelanggan, mengambil pesanan, menyajikan makanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Jabatan organisasi atau pengelompokan pekerjaan, yaitu pemilik merupakan atasan langsung dari kitchen dan waiters. Kitchen dan waiters termasuk ke dalam staf hierarki, yaitu atasan tertinggi, pemilik usaha, tingkat pelaksana, kitchen dan waiters. SOP waiters yaitu 1. Menyambut dan melayani tamu. 2. Menerima dan menyajikan pesanan. 3. Menampilkan dan sikap. 4. Menjaga kebersihan ruangan dan meja. 5. Membuat laporan masukan harian. Lalu selanjutnya ada SOP kitchen. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kesiapan sebelum memulai produksi, seperti mencuci tangan, menggunakan apron, dan penutup kepala. Lalu yang kedua, memastikan bahan baku sesuai standar kualitas dan disimpan dengan benar. Yang ketiga, mencatat stok bahan baku. Yang keempat, menjaga akurasi rasa dan konsistensi resep. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan area kerja setelah produksi selesai. Selanjutnya untuk equating, cara memotivasi dan memimpin anggota atau bawahan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan contoh yang baik kepada karyawan. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan penghargaan. Yang keempat, peluang pengembangan diri. Lalu untuk yang terakhir, lingkungan kerja yang nyaman. Yang selanjutnya yaitu untuk dokumentasinya sendiri bisa dilihat di YouTube. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.